Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam Siang, Ibu. sejahtera buat kita semua. Siang. Selamat siang Bu Iska. Pada saat ini, makasih Bu Andriani, Bu Supia dan Pak Heri. Pada saat ini kita akan melakukan coaching di mana saya Bu Iska sebagai pengamat yang pertama dan Bu Andriani sebagai pengamat kedua, Bu Supia sebagai coach, dan tentunya Bapak yang paling ganteng di antara kita sebagai coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, maka ada beberapa hal yang akan kami amati sebagai coach, yaitu berarti kepada Ibu Supia ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan rubrik penilaian yang akan kami amati. Silakan Bu Andriani. Yang pertama, kami amati adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, itu yang pertama dari Bu Andriani. Yang kedua, yaitu kompetensi apa yang akan diamati oleh Ibu Supia sebagai coach. Kemudian yang ketiga adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Oke, baik Bu Supia. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching nanti? Yang jelasnya Bu, pasti kita akan melakukan atau melaksanakan kehadiran ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Oke. Selanjutnya Ibu Supia, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Melalui kegiatan coaching ini nanti yang ingin diobservasi itu adalah tentang melakukan pertanyaan, membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya rasa yang akan menumbuhkan suatu masukan dari coaching. Oke, baik Bu Supia. Tadi tentang kompetensi dalam coaching ya Bu, kita beralih kepada indikator nih Bu. Apa indikator ketercapaian dari pertanyaan Bu tadi? Indikator apa nih dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan dari Pak Heri sebagai coach Ibu? Iya, indikatornya yaitu Pak Heri nanti dapat menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi, kemudian dapat membuat tahapan-tahapan nantinya apa yang harus ia lakukan, dan yang ketiga yaitu indikator yang ketiga yaitu Pak Heri dapat membuat jalan yang terbaik atau menemukan masalah yang dihadapi. Itu Bu. Oke, baik ya. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan adalah agar Pak Heri dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia dan munculkan ide-ide baru ya Bu ya, yang dari Pak Heri sebagai coach. Baik, Ibu Supia dan Pak Heri, waktu dan tempat kami berikan untuk melakukan coaching. Silakan Ibu Supia. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Siang Pak Heri. Bu, lagi repot nggak nih Bu? Tidak Pak. Ada apa ya Pak ya? Ibu ada waktu luang nggak kira-kira? Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu nih. Boleh. Boleh ya Bu? Nanti pukul 3 sore Bapak boleh datang ke ruangan perpustakaan ya Pak.
Saya Oh iya Bu. sedang berdomisili di sana, tapi jam 3 nanti biasanya lagi kosong gitu. Oke Bu, nanti jam 3 saya ke perpustakaan, kita ketemu di sana ya Bu ya. Iya, iya Pak. Oke Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Heri, silakan masuk Bapak. Makasih Bu. Ada apa ya Pak Heri ya? Gini Bu, saya mau gimana ya Bu, mau ngobrol, mau curhat juga nih sekalian sama Ibu. Ibu ini kan seperti orang tua saya nih, udah saya anggap seperti orang tua saya. Belakangan ini saya lagi banyak gimana ya Bu, banyak masalah, susah sih ngungkapinnya Bu. Ya. Banyak kali ya Pak masalahnya ya Pak. Gitulah Bu. Sebelumnya saya makasih nih sama Ibu nih, udah mau nerima saya, mau jadi teman ngobrol saya ini ya Bu. Udah mau meluangkan waktu. Jadi gini nih Bu. Iya, apa rupanya masalah Bapak Pak? Iya, belakangan ini saya kok merasa kurang fokus ini Bu dalam mengajar Bu. Jadi saya kasihan lihat anak-anak di kelas, belakangan ini sering saya tinggalkan Bu. Saya pas masuk di pelajaran saya sering saya tinggalkan anak-anak, saya nggak fokus mengajar karena banyak kali kerjaan saya belakangan ini Bu. Seperti yang Ibu tahu kan, saya ini kan selain sebagai guru, saya juga sebagai operator, sebagai tenaga administrasi. Terus belakangan ini juga banyak tugas tambahan nih Bu yang dikasih ke saya. Kemarin Pak Kepala Sekolah ngasih saya tugas untuk menanggung-jawabi KSNK Bu, kompetisi sains nasional tingkat kabupaten. Nah jadi saya nih belakangan ini Bu, dalam waktu yang bersamaan banyak sekali kerjaan, saya bingung mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya tuankan. Hanya saya nggak fokus, jadi anak-anak di kelas pun terabaikan ini Bu. Begitu Bu, masalah saya Bu. Wah, masalah Bapak terlalu rumit saya rasa itu ya, karena bayangkan saja tugas Bapak itu double rangkap, terlalu banyak ya Pak ya, baik sebagai guru, kemudian sebagai operator, kemudian sebagai apa tadi, penanggung jawab untuk kegiatan ya, untuk kegiatan tingkat kabupaten. Wah, luar biasa Bapak ya dengan masalah itu. Lalu ya Pak, apa yang membuat Bapak tidak fokus? Ya itu tadi Bu, pekerjaannya banyak sekali, terus ada tenggat waktunya, jadi saya bingung nih mana yang harus saya duluankan, mana yang jadi skala prioritas, saya bingung. Terus saya harus mengajar juga gitu. Jadi pas saya ngajar kadang-kadang saya ditelepon harus buat ini, lagi mengajar saya nanti sebelum masuk kelas saya sudah harus mengikuti rapat ini gitu. Jadi saya nggak fokus mengajarnya Bu. Gitu. Jadi Pak, apa yang akan Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Ya saya harapkan sih Bu, saya bisa dapat solusi nih Bu, dapat solusi dari masalah yang udah saya hadapi tadi nih Bu. Ya mudah-mudahan saya bisa mengerjakan semuanya gitu Bu. Harapan saya kerjaannya tuntas, tapi ngajar juga nggak terabaikan gitu. Kasihan anak-anak Bu kalau harus saya tinggalkan terus-menerus. Iya, oke Pak Heri, semoga percakapan kita ini hari ini bisa memberikan suatu solusi yang terbaik nanti untuk Bapak ya Pak ya. Ya, Bu. Oke Pak. Kalau seperti itu Pak, kira-kira apa yang membuat Pak Heri tidak bisa fokus? Kalau seperti itu, apa yang membuat Pak Heri tidak bisa fokus? Yang buat saya nggak bisa fokus itu, yang pertama itu tadi Bu, kerjaan ini seperti datangnya bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan, ya. Terus ada juga kerjaan yang ada tenggat waktunya, jadi harus tanggal sekian harus selesai gitu. Terus apalagi ya, mungkin ya itu Bu, perintah-perintah mendadak tadi Bu, ini buat ini, kerjakan ini, seperti itu Bu. Jadi saya nggak bisa fokus. Ya Pak ya. Apa saja kira-kira itu Pak? Selain itu? Ya itu tadi Bu, saya kan operator ya Bu ya. Nah, jadi operator tuh saya harus update data dapodik itu Bu. Itu ada tenggat waktunya, ada cut off-nya.
Terus saya juga ini belakangan ini kan udah mulai ujian nih Bu, saya harus editing soal. Terus itu tadi Bu, saya disuruh tanggung jawab ke SNK ini pelaksanaan kompetisi sains itu kan pelaksanaannya secara semi online ya Bu di lab. Nah, jadi juga saya harus mengerjakan itu. Tambah lagi nih Bu, yang sama-sama Ibu kita ketahui nih Bu, ini belakangan ini kan kita ada kabar kedatangan tamu ya Bu. Nah jadi tamu dari sekolah lain saya juga dilibatkan di situ Bu. Nah itulah Bu. Wah, luar biasa Pak. Jadi Pak, apa sih rencana yang akan Pak lakukan untuk masalah yang terlalu padat sama Bapak ini? Itulah Bu, saya bingung ini sebenarnya Bu. Apalah yang mau saya rencanakan ya Bu. Saya hilang fokus sebenarnya. Tapi di kepala saya sih udah ada beberapa pikiran nih Bu ya. Mudah-mudahan bisa dijabarkan. Yang pertama mungkin saya tengok dulu ya Bu, mana kerjaan yang ada tenggat waktunya gitu ya. Mana duluan yang ada tenggat waktunya, gimana yang jadi skala prioritas gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya coba lihat itu, saya list, terus saya jadwal kayaknya Bu. Saya jadwal ini mana ini yang harus saya kerjakan gitu. Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua mungkin ya saya harus minta bantuan ini Bu. Karena kalau sendiri saya rasa nggak mungkin bisa terkerjakan semua. Jadi mungkin saya minta bantuan dari pihak lain lah supaya bisa terselesaikan gitu Bu. Itu rencana saya sih Bu. Iya. Baik Pak, tadi Bapak juga sudah membuat rencana, yaitu membuat list ya Pak ya, membuat jadwal, kemudian meminta bantuan teman. Lalu Pak, selain rencana itu, apa yang menjadi komitmen Bapak dengan rencana itu? Karena kan saya perhatikan pekerjaan Bapak ini sungguh banyak ya Pak ya, sehingga Bapak tidak fokus. Jadi untuk supaya Bapak menjadi fokus tadi, Bapak kan membuat sebuah perencanaan atau planning. Nah, kira-kira Pak, planning Bapak ini bisa terlaksana atau tidak itu Pak? Itulah Bu, saya pun kalau bisa dibilang udah pening kepalanya ya Bu ya. Jadi saking banyaknya nih kerjaan Bu. Jadi saya buat tadi saya udah sebutkan ada rencana saya list gitu ya, saya buat daftarnya gitu ya Bu ya. Ya saya merasa ini memang harus dikerjakan, komitmennya memang harus dikerjakan karena ini tanggung jawab saya juga ya Bu. Jadi saya kan selain sebagai guru dikasih tugas tambahan untuk jadi operator tadi, untuk jadi ini, jadi itu. Nah, jadi ya memang harus komitmen dikerjakan. Jadi mungkin ya supaya ini bisa selesai. Terus yang paling penting itu tugas saya mengajar ini nggak terganggu gitu. Saya terus terang Bu merasa agak sedih kalau harus meninggalkan anak-anak belajar, terus saya harus mengerjakan kerjaan yang lainnya. Kadang-kadang di kelas itu kan nggak terkendali ya Bu, walaupun kadang-kadang kita kasih tugas nih kerjakan nih, nanti dikumpulkan, tapi namanya anak-anak satu kelas pasti susah untuk mengendalikan kalau nggak ada gurunya. Mereka kadang ribut, kadang keluar-keluar gitu ya. Maka ya mungkin itu komitmen saya harus dikerjakan, tapi ya itu juga Bu, harus gimana ya, intinya disegera mungkin saya list setelah itu Bu. Terus saya juga harus koordinasi kayaknya sama pihak lain ini Bu. Saya minta tolong sama, mungkin ada yang orang-orang yang bisa saya minta tolongi gitu. Iya Pak ya. Jadi Pak, Bapak kan sungguh sangat ini ya Pak ya, kurang fokuslah dalam yang tugas pertama itu mengajar ya Pak ya. Kita memang juga sedih ya Pak ya kalau anak-anak diterlantarkan, bagaimana nanti dia bercerita dengan orang tuanya karena kesalahan kita, kemudian dia juga merasa tidak dipedulikan. Ini memang hal-hal yang memang harus Bapak lakukan sesuatu lah ya Pak ya. Nah jadi Bapak telah berkomitmen untuk menyelesaikannya, yaitu membuat jadwal dan list. Kemudian kira-kira kapan Pak ya rencana Bapak ini akan terlaksana? Ya segera sih Bu ya, karena ini memang ada beberapa kerjaan yang memang tenggat waktunya udah mulai dekat ya Bu, kayak cut off dapodik itu kan memang beberapa
mungkin seminggu lagi itu harus selesai. Maka mungkin ya mulai besok atau nanti sih saya udah mulai list mana ini yang harus saya kerjakan duluan. Terus saya jadwal nih Bu, ini hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan ini, pokoknya supaya teratur lah gitu, jadi saya bisa fokus. Terus saya mungkin ya kalau pas ngajar nanti memang harus fokus ya, kayaknya nggak usah ngerjakan yang lain dulu gitu ya Bu ya. Terus mungkin nanti saya bisa sama pihak sekolah atau wakil mungkin ketika saya mengajar mungkin saya sampaikan juga supaya ini bisa berjalan gitu Bu. Baik Pak ya. Dari yang Bapak bicarakan tadi, kira-kira ada apa yang harus Bapak lakukan atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Ya ini yang tadi saya bilang sama Ibu, ini nggak mungkin bisa saya kerjakan sendiri ya kan. Jadi saya udah ada rencana juga untuk minta bantuan sama Ibu Indah ini Bu, yang di kantor tata usaha ini Bu. Ya kebetulan Ibu Indah itu kan paham sama aplikasi Dapodik. Jadi kayaknya nanti saya minta tolong dia supaya bisalah bantu saya untuk mengerjakan Dapodik. Terus untuk yang KSNK saya minta sama Pak Panjaitan mungkin Bu, karena Pak Panjaitan itu kan kepala lab ya Bu. Nah jadi saya nanti minta tolong supaya ya mungkin instalasi aplikasi KSNK tadi bisa beliau bantu gitu. Walaupun memang saya tetap harus di situ kayaknya Bu. Nggak mungkin saya tinggal gitu aja, tapi tetap mudah-mudahan bisa dibantu sama Pak Panjaitan tadi untuk yang KSNK. Untuk yang Dapodik saya minta bantuan Ibu Indah nanti Bu. Itu sih planning saya Bu. Ya. Selain Ibu Indah dan Bapak yang ahli di apa juga ya Pak ya, di apa namanya itu Pak, di bagian labnya Bu, di lab ya. Ada lagi kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Kalau mungkin saya harus ngomong juga nih Bu sama wakil ya Bu, supaya distribusi kerjaannya nggak menumpuk di saya gitu. Saya ada planning gitu juga sih Bu. Jadi saya coba nanti bicara juga dengan wakil kurikulum mungkin ya. Ya saya ceritakan mungkin kondisinya seperti apa, terlalu banyak pekerjaan, yang mudah-mudahan nanti wakil ini bisa ngerti dan bisa membagi kerjaan ini ke yang lain juga gitu. Maksudnya biar bisa terdistribusi secara merata gitu. Iya. Bagus ya Pak ya. Bapak sudah punya apa namanya itu? Solusi juga untuk menyelesaikan masalah Bapak. Yang pertama Bapak apa namanya tadi? Meminta bantuan teman, kemudian meminta bantuan tenaga lab, juga berbicara kepada PKS ya Pak ya. Nah, dari pertemuan kita ini Pak, apa sih yang bisa Bapak ambil manfaatnya gitu Pak? Ya sekarang saya udah agak merasa lebih lega sih ya Bu. Tadi awal-awal sih saya masih bingung, tadi saya bilang sama Ibu, mana ini yang harus saya kerjakan duluan gitu, mana yang harus saya prioritaskan gitu, semuanya menumpuk gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya merasa lebih tercerahkan ini Bu. Ya merasa lebih, oh ini ada sepertinya nih, ini salah satu solusi yang bisa saya tempuh untuk masalah saya ini gitu. Ya, jadi ya saya agak sedikit lega ya, mudah-mudahan apa yang udah saya utarakan ke Ibu tadi, rencana-rencana saya, planning-planning saya itu bisa segera saya lakukan dan berjalan lancar gitu Bu. Iya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak bicarakan tadi itu merupakan solusi yang terbaik untuk Bapak, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan tadi itu membuka jalan pikiran Bapak untuk menemukan solusi yang terbaik dan solusi yang bisa membuat Bapak itu fokus intinya dalam mengajar kepada siswa, sehingga siswa tidak lagi merasa diterlantarkan ya Pak ya, karena kita tidak fokus dalam belajar, padahal tujuan kita adalah bagaimana supaya anak itu menjadi fokus ya Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang masalah yang Bapak alamin ini bisa terselesaikan, dan
dengan segera Bapak juga membuat menyegerakan tentang jadwal dan listnya Pak ya. Mudah-mudahan masalah Bapak bisa dapat diatasi sehingga Bapak fokus dalam mengerjakan satu pekerjaan. Artinya setiap pekerjaan itu semuanya kita fokus, bisa membagi. Tapi ingat Pak ya, bahwa kita juga manusia, kita juga harus menjaga kesehatan. Jangan nanti pekerjaan Bapak terabaikan, satu pun tidak ada yang akan terselesaikan. Mungkin itu Pak ya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Ya Bu, saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu. Saya udah tercerahkan ini, udah mulai dapat gambaran nih gimana yang harus saya kerjakan. Ya mudah-mudahan apa yang udah saya rencanakan ini berjalan lancar Ibu ya. Terima kasih nih Ibu. Ibu udah mau meluangkan waktu untuk saya, udah ngasih beberapa masukan, pertanyaan yang saya rasa bisa, ya tadinya saya bingung ini harus mengutarakan kemana, saya masih bingung harus ngapain gitu, tapi setelah ngobrol sama Ibu jadi muncul ini, oh ini ternyata memang harus seperti ini langkah-langkah yang harus saya kerjakan. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu ya Bu, dan saya harap lain kali kalau saya mau ngobrol-ngobrol lagi, curhat-curhat lagi boleh ya Bu ya. Insya Allah Pak, silakan aja Pak, pintu terbuka untuk kita. Oke Bu. Nanti saya juga. Oke Pak ya. Baik. Saya pamit ya Bu ya, terima kasih untuk terima kasih Pak, juga sama-sama. Saya juga mengharapkan kehadiran Bapak kembali, tapi mudah-mudahan Bapak mau membawa masalah ya Pak ya. Iya Bu. Daripada masalah ayo kita kerjakan sama-sama ya Pak ya. Oke Bu. Terima kasih kepada Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Heri sama Bu Supia ya. Oke. Terima kasih atas praktik coachingnya yang dilakukan oleh Ibu Supia sebagai coach dan Pak Heri sebagai coachee. Nah, di sini kami sebagai pengamat ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Supia. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk mengevaluasi hasil coaching tadi. Secara garis besar, indikator dari permasalahan yang sudah Ibu paparkan tadi di awal, itu sudah tampak ya Bu ya. Kemudian mengenai alur tirtanya, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian di sini ada juga rencana aksi, dan di akhir adalah tanggung jawab. Ini sudah tampak dan sudah kami checklist di sini. Nah, seperti itu dia, Bu Supia dan Pak Heri ya. Oke, baik Ibu Supia. Mengenai kompetensinya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah tampak. Saya amati dari sini ya Bu, sudah mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat menemukan solusi, memunculkan potensi dari Pak Heri untuk menemukan solusinya. Oke, baik Bu Supia. Yang ingin kami tanyakan di sini, apa indikator yang tampak dari hasil percakapan antara Ibu dengan Pak Heri sebagai coachingnya? Silakan Bu Supia. Terima kasih Bu Iska. Setelah kami melakukan percakapan, maka saya telah menemukan indikator yang memang harus dijalankan Pak Heri, yaitu Pak Heri dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai tahap dan berbagai hal yang dia lakukan sehingga masalah Pak Heri tadi dapat diselesaikan. Kemudian Pak Heri juga dapat mencari atau menemukan teman-teman yang ingin membantunya sehingga pekerjaan Pak Heri juga dapat terselesaikan. Baik Bu Supia, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Heri ya, menggunakan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu Supia juga sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach. Kompetensi coach apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari? Selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga akan terus hadir penuh ya dalam setiap kegiatan coaching.
kemudian saya juga akan mendengarkan aktif, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si Koci dapat dengan mudah menemukan solusi yang ia hadapi. Itu Bu Adriani. Oke, baik Ibu Supia, luar biasa sekali coaching kita hari ini. Terima kasih atas coachingnya hari ini Ibu Supia dan Ya, terima kasih Bu Iska, terima kasih Bu Pak Andriani. Sama-sama Bu Pak, dan juga rekan pengamat saya Ibu Andriani. Tibalah kita di penghujung kegiatan hari ini. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Heri dalam manage waktunya sehingga tidak pusing lagi ya Pak Heri ya, di mana sudah menemukan solusi dari proses coaching kita hari ini. Amin. Amin. Dan saya yakin Pak Heri dapat melakukan yang namanya kegiatan sebanyak apapun itu karena sudah terkoordinir dengan baik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Matiin Pak.